Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen pemirsa sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Klinik Hukum Santri. Hari ini kita akan membicarakan tentang ucapan dan ocehan yang sangat viral akhir-akhir ini, yaitu ocehan yang dilontarkan oleh Faisal Assegaf. Apalagi ini yang menjadi sangat viral adalah Faisal Assegaf ini mengkritik atau mengoceh tentang organisasi yang diklaim terbesar di Indonesia, organisasi masyarakat, yaitu Nahdlatul Ulama, dan tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama juga dia kritisi. Ya, ini kemudian ya juga yang menarik saya untuk mencoba mengomentari, ya baik dari segi apa saja yang dikritiki oleh dia, dan kemudian bagaimana secara hukum apa saja kemungkinan konsekuensi yang bisa, atau konsekuensi yang akan menjadi akibat dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia lontarkan, dan apa yang dia ocehkan di YouTube atau di medsos. Nah, sekarang sebenarnya Faisal Assegaf ini, ya kalau kita lihat itu sebenarnya tidak layak, ya, apabila sebenarnya kita tidak layak untuk mengomentari orang-orang seperti ini gitu loh. Karena memang kalau kita lihat siapa itu Faisal Assegaf, kan sebelum kita berbicara tentang apa yang dilontarkan, kita juga harus paham sebenarnya siapa itu Faisal Assegaf, sehingga bisa dinilai kualitas dari apa yang diucapkan. Nah, Faisal Assegaf ini kalau kita lihat dari backgroundnya, kita coba searching gitu ya di Google, maka kita sangat susah untuk memperoleh informasi sebenarnya orang ini, orang kritikus yang gak jelas ini, itu lulusan mana gitu ya. Kita tidak akan temukan dia lulusan universitas mana, juga kita tidak akan menemukan dia lulusan di fakultas mana dan sebagainya. Padahal dia saat ini dia mengkritisi Nahdlatul Ulama dari segi sejarah pendirian Nahdlatul Ulama oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh pada saat itu. Maka tentunya hal ini menjadikan ucapannya, ocehannya itu sangat diragukan kevalidannya, ya. Jadi itu pertama, dari segi latar belakangnya orang ini tidak jelas para netizen sekalian. Maksudnya tadi lulusan mana dan sebagainya, tapi tugasnya tuh sering banget mengkritik itu. Waduh, itu tugasnya. Dan yang biasanya dikritik itu orang-orang populer, orang-orang yang terkenal. Nah, ini bisa juga menjadi motif dia untuk panjat sosial. Karena yang dikritik kan orang-orang populer, tentu saja dengan mengkritik orang populer maka dia akan menjadi populer. Dan kritikannya pedas, bahkan cenderung kasar, cenderung menghina, ya, mencaci maki dan sebagainya. Ya. Nah, ini mungkin juga ya karena memang ada sebuah kalau ingin jadi terkenal, ya kencinglah sumur Zam-Zam, maka dia akan menjadi terkenal karena sumur Zam-Zam menjadi pusat perhatian dunia, ya. Siapa yang tidak kenal sumur Zam-Zam? Kalau kita kemudian kalau ingin menjadi orang yang terkenal, maka kencinglah air Zam-Zam. Nah, ini juga mungkin ya yang ingin dilakukan oleh Faisal Assegaf, yang kalau kita lunut dari sejarah latar belakang akademisnya itu ya tidak ada. Apakah lulusan misalnya UGM, UI dan sebagainya, universitas terkenal di Indonesia, atau kemudian dia lulusan sejarawan, seorang sejarawan, tidak ada. Dia hanya kritikus dan juga dikenal seorang aktivis politik, ya. Jadi selain dia pernah itu, kalau selain kritikus ya yang dikritikin orang-orang populer, misalnya dia mengkritik banyak sekali ya tokoh-tokoh populer. Di antaranya dia bisa pernah berurusan dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dengan mengkritik, kalau nggak salah waktu itu
mengkritik presidennya Sohibul Imam ya. Kemudian juga Anies Mata juga pernah dikritik oleh seorang Faisal Assegaf ini. Fahri Hamzah juga pernah dikritik. Dengan Gerindra, Partai Gerindra pun pernah bermasalah ketika dia mengkritik Fadlizon. Dengan Fadlizon sehingga kemudian dia pernah menjadikan dia kemudian dilaporkan ke polisi karena mengkritik keras Fadlizon pada saat itu. Kemudian juga dia pernah mengklaim, ini lucu nih, fakta-fakta yang terkait dengan Faisal Assegaf ini ya. Jadi dia orang yang dari latar belakangnya tidak jelas, tapi suka mengkritik orang-orang populer sehingga menjadi perhatian masyarakat, menjadi populer juga. Tadi kencingin air zam-zam kalau ingin jadi orang terkenal. Dan dia mengkritik dengan keras, dengan kasar kepada orang-orang yang terkenal. Tujuan salah satunya mungkin untuk pansos panjat sosial biar dia menjadi populer secara instan ya, tanpa melalui proses. Dengan dia juga pernah mengklaim sebagai salah satu pendiri dari Presidium 212 ya, para netizen. Namun pada akhirnya yang lucunya dia kemudian dipecat dari Presidium 212 tersebut karena dia telah berani juga mengkritik imam besar dari FPI ya, Front Pembela Islam, yaitu Habib Rizik. Jadi ini kalau kita lihat pola-polanya Faisal Assegaf ini, dia selalu mengkritik orang-orang populer yang memang memiliki massa, memiliki fans, dan sangat menjadikan sorotan media, sehingga ketika dia dikritik maka media banyak kemudian yang mengulas tentang itu, sehingga nama-nama Faisal Assegaf menjadi lambat laun menjadi sangat populer dengan cara yang instan. Ini mungkin merupakan salah satu strategi Faisal Assegaf untuk bisa menjadi lebih populer ya. Itu Faisal Assegaf. Jadi seorang kritikus, orang terkenal yang secara latar belakang akademis harus diragukan ya, karena kita tidak, setelah searching itu tidak menemukan latar belakang akademisnya, lulusan universitas mana dan fakultas mana. Mungkin saya tidak tahu, mungkin saja ya para netizen sekalian dia tidak lulus universitas, tidak tahu ya kita. Nah, masalahnya akhir-akhir ini yang sangat viral yang hari ini kita bahas lebih dalam adalah dia ya mencoba mengkritisi tentang masalah NU. Saya tidak tahu, mungkin karena NU ini ya dia mungkin sudah memperhitungkan para netizen sekalian bahwa NU ini adalah sebuah organisasi masyarakat, organisasi keagamaan yang saat ini sangat diperhitungkan di negara kita ini ya. Karena sekarang ini kan NU yang kemudian salah satu backbone-nya, istilahnya merupakan backbone dari partai politik yang merupakan salah satu partai politik terbesar di negara kita, yaitu PKB, Partai Kebangkitan Bangsa ini telah mendapatkan tempat ya di pemerintahan Jokowi ini ya. Kita bisa melihat tokoh-tokoh dari NU, dari ketua PBNU ya, Yai Akil Siraj ya. Itu kemudian mendapatkan tempat di sana. Kemudian banyaklah tokoh-tokoh NU sekarang ini yang mendapatkan tempat di pemerintahan Jokowi, sangat diperhitungkan oleh pemerintahan sekarang ini. Sehingga kemudian dia dijadikan sasaran tembak. Lagi-lagi dia mengkritik mengkritik orang ya, atau mengkritik sebuah organisasi yang menjadi sentral pembicaraan. Apalagi kemudian sekarang dia mendekati muktamar NU ya, pemilihan ketua PBNU yang terbaru. Ini mungkin sebuah sasaran yang seksi untuk diserang dengan kritikan-kritikan yang pedas ya. Nah, NU ini dikritik sebagai sebuah lembaga yang bukan lembaga keagamaan, tapi sudah menjadi orientasi politik. Ya kalau saya boleh komentar ya, meskipun saya orang ahli hukum, sedikitnya saya tahu lah, memang
Ya memang sebenarnya secara dasar hukum atau anggaran dasar bahwa NU ini didirikan merupakan wadah keagamaan bagi alim ulama, ya, wadahnya alim ulama. Namun kemudian pada akhirnya kemudian beberapa anggotanya kemudian berpolitik, itu sah-sah saja. Semua organisasi Muhammadiyah, Persis dan sebagainya pun ya seperti itu. Ya. Tapi pada intinya adalah organisasi ini dibentuk adalah untuk menjadi wadah alim ulama. Ya. Nah kemudian bukan wadah politik. Nah dia kemudian mencoba mengatakan bahwa ya misalnya katakanlah dia juga mengomentari atau mengkritik tentang Kiai Hasyim Asy'ari, ya, yang bahkan dia menurut saya sudah keterlaluan dengan menghina Kiai Hasyim Asy'ari, mensejajarkan Kiai Hasyim Asy'ari dengan Permadi, itu kan sudah tidak etis. Kalau dia bilang bahwa dia aswaja, ya, dia mengaku sebagai aswaja, tentunya itu tidak mencerminkan watak-watak pribadi-pribadi aswaja yang menghormati ulama, ya, menyayangi ulama, menempatkan ulama pada posisinya, ya, yang sebagai orang-orang yang kita hormati, kita hargai. Tidak boleh ya dengan kualitas bagaimana bisa Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian dipersamakan dengan Permadi gitu loh. Beliau yang sangat berilmu agama kemudian dipersamakan dengan Permadi. Ini kan sebenarnya menurut saya sudah masuk pencemaran nama baik, ya. Kemudian dia juga mencoba, ini yang paling parah menurut saya adalah mencoba mengadu domba, ya, antara unsur-unsur di dalam Nahdlatul Ulama ini. Jadi dia mempertanyakan tentang Kiai Haji Hasan Dipo yang seolah-olah hilang dari sejarah Nahdlatul Ulama, di mana dia bilang bahwa Hasan Dipo ini sebagai ketua PBNU pada saat itu, ya, bersama Rois Wirahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari seharusnya mendapatkan tempat juga di dalam sejarah NU. Namun dia mempertanyakan mengapa kok baru-baru akhir ini Hasan Dipo ya, diperkenalkan atau dikenal di kalangan Nahdliyin atau kalangan ulama. Ya sebenarnya terlepas dari itu semua, kita patut pertanyakan, dia bukan seorang sejarawan, ya. Dia juga secara akademis dipertanyakan, tapi dia kok berani-berani berbicara tentang sejarah NU. Bahkan kemudian menanyakan mengapa misalnya Hasan Dipo tidak diperhitungkan dalam sejarah NU. Dan yang saya pahami dari sini, dia malah seolah-olah mengadu domba antara dia mempertanyakan mengapa seolah-olah NU ini menghilangkan peranan dari ras Arab, ya, atau dari bangsa Arab, atau bangsa Arab tidak ada peranan di dalam NU dengan menghilangkan Hasan Dipo ini. Ini kan merupakan pendapat atau cuitan atau katakanlah pernyataan yang salah dan tidak berdasar gitu loh, yang patut dipertanyakan kevalidannya. Nah ini saudara-saudara sekalian, ya, pernyataan atau kritikus yang kritikan yang dilakukan oleh Faisal Assegaf ini, ya, kalau kita coba kritik balik gitu ya, sebenarnya ini menurut dugaan saya juga punya motif, ya. Bisa saja pertama tadi yang saya sebutkan di awal, motifnya adalah pansos misalnya, ya, panjat sosial, ya, karena yang dikritik ini adalah orang-orang populer atau organisasi-organisasi yang sangat populer yang menjadi sentral pembicaraan di media massa atau di medsos, media sosial. Ya bisa jadi setelah ini kemudian Muhammadiyah misalnya akan dikomentari, dikritik oleh dia dengan cara yang kasar dan cenderung menghina.
Nah, yang kedua bisa jadi ini adalah dia mencoba menghimpun orang-orang yang benci terhadap NU. Ya. Orang-orang yang tidak mendapatkan wadah di NU sehingga kemudian membenci NU dan mencoba menang NU dari luar dengan pendapat-pendapat sebagainya, dan dia ingin mencoba mengkonsolidasikan, ya dia muncul dulu gitu. Sehingga kemudian ada menyuarakan suara-suara mereka sehingga mereka bisa yang membenci NU itu mendapatkan tempat. Bisa jadi ini merupakan strategi dia jangka panjang untuk mencerai-beraikan NU ya, dengan tadi kita lihat bahwa seolah dia memunculkan tokoh Kiai Hasan Dipo yang merupakan kerabat dari Sunan Ampel yang tentunya orang Arab ya, dan dia mencoba mempertanyakan dengan penghilangan Kiai Hasan Dipo ini apakah kemudian itu terkait dengan tidak adanya artinya menghilangkan peranan orang Arab atau orang Arab dalam sejarah NU. Jadi itu ya motif-motif yang bisa kita coba analisa dari sepak terjang Faisal Assegaf. Sebenarnya kita tidak layak untuk mengomentari balik ya, karena latar belakangnya juga tidak jelas. Cuman karena memang dia sangat kontroversial, ini menjadi bahan gorengan dari media-media untuk bisa diangkat, dan mau tidak mau kita sebagai warga Nahdliyin, sebagai santri ya, merasa tergerak juga untuk berkomentar atau melakukan tindakan yang nanti insya Allah kita juga akan lakukan tindakan terhadap aktivitas-aktivitas dia yang cenderung menghina ulama, mencemarkan nama baik ulama ya, mengadu domba masyarakat dan sebagainya. Ini kita coba akan analisa, dan kalau memang mendukung bukti-bukti yang ada dan analis dan memenuhi unsur-unsur pasal-pasal yang ada yang nanti kita berikan, maka tidak menutup kemungkinan klinik hukum santri akan melaporkan Faisal Assegaf ke Barreskrim atas tindak atau dugaan tindak pidana yang dia lakukan dan telah menyakiti Nahdlatul Ulama dan masyarakat Nahdlatul Ulama. Nah, para netizen sekalian, ya, kalau kemudian kita kembali ke apakah kemudian tindakan-tindakan Faisal Assegaf ini yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya NU yang saat ini sedang dikritiki, ya sebelumnya dia sudah mengkritik orang-orang lain dan menimbulkan laporan polisi. Apakah kemudian tindakan-tindakan tersebut, tindakan-tindakan Faisal Assegaf ini bisa dikategorikan masuk dalam sebuah tindak pidana tertentu? Sedikitnya setelah saya analisa, saya lihat dari Instagramnya, ya, ucapan-ucapannya, kalimat-kalimatnya dalam statement-statement yang kontroversial tersebut yang sangat menurut saya menghina tokoh-tokoh NU seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Gus Dur, kemudian Gus Baha dan sebagainya. Itu menurut saya setidaknya ada beberapa pasal yang bisa kita cermati ya. Yang pertama, dia bisa dikategorikan masuk dalam pasal penistaan agama, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang mana bunyinya adalah setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan syarat. Pasal 28 ayat 2 ini unsur-unsurnya adalah pertama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian permusuhan individu. Kalau kita simak ya dari ungkapan dia, dari isi ocehan dia di Instagram dia, itu jelas-jelas sebuah informasi yang ditujukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu di dalam kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat tertentu ini bisa jadi itu merupakan Nahdlatul Ulama. Dan yang kedua berdasarkan atas suku, agama, ras.
dia pada saat mengungkapkan itu dia menyatakan masalah suku Arab gitu kan, kemudian Cina dan sebagainya. Seolah-olah ya, menurut pemahaman analisa saya, ya, dugaan saya, dia mencoba mengadu domba antara peranan orang Arab dengan orang lokal atau orang warga negara Indonesia dengan orang Arab, dengan menampilkan sosok Kiai Hasan Kipo ini peranannya yang kata dia, dugaan dia adalah dihilangkan oleh NU. Nah, ini kan bisa mengadu domba antara masyarakat yang tentunya tidak semua masyarakat tahu sejarah. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang sangat diragukan kesejarawannya, dia bukan sejarawan, tidak dikenal sebagai sejarawan, dia hanya seorang kritikus yang kalau kita lihat, kita cari latar belakangnya tidak ada, kemudian mencoba berbicara tentang sejarah NU. Nah, masalahnya yang diungkapkan adalah sesuatu yang seolah-olah ya menurut persepsi saya mengadu domba gitu loh, antara sebuah suku ya, Arab dengan lokal, ya, antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Hasan Kipo. Nah, ini kan suatu pernyataan atau sebuah kritikan ya. Saya tidak bisa menyatakan juga sebuah kritikan, karena seharusnya sebuah kritikan itu bisa dinilai sebuah kritikan apabila dia didasarkan pada referensi yang jelas. Dia mengatakan bahwa referensinya buku, yang ditunjukkan bukunya itu tebal sekali para netizen sekalian, tapi cuma satu buku, ya, Sejarah Indonesia, ya, Sejarah Indonesia yang ditulis oleh Anandya Pramudya Tur. Ya, Anandya Pramudya Tur ini memang menurut saya sih bukan dikenal sebagai sejarawan juga, dia dikenal sebagai sastrawan. Dan anehnya dan lucunya ini para netizen, dia menganggap sebuah kevalitan, sebuah akurasi dari sebuah buku itu didasarkan pada penerbitnya. Dia mengatakan bahwa ya karena dia diterbitkan oleh Gramedia, maka tentunya hasil atau bukunya ini bisa dipercaya. Itu kan lucu. Nah, dia tidak bisa dong hanya mendasarkan referensi dengan satu buku dan mendasarkan akurasi dari sebuah buku karena sebuah penerbitan. Bukan seperti itu para netizen sekalian. Ini sangat lucu sekali ya. Jadi dia menurut saya juga tidak bisa kritikan itu dinilai sebagai kritikan. Kembali pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tersebut. Menurut persepsi saya atau menurut kalau memang dia melakukan hal tersebut, apa yang saya ungkapkan tersebut, yang menurut analisa saya dia bisa diduga telah melakukan atau melanggar pasal 28 ayat 2 dan ini bisa dilaporkan. Dan insya Allah apabila dia terus-menerusan menyakiti hati Nahdliyin dan kemudian juga menyakiti hati umat Islam secara keseluruhan, berusaha mengadu domba masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial tanpa dasar, tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah seperti itu, dugaan-dugaan fitnah seperti itu, maka Klinik Hukum Santri insya Allah juga akan melaporkan ya, Faisal Assegaf ini. Tapi terlepas dari itu ya, saya ini kan bukan delik aduan, saya menghimbau kepada Kapolri, ini orang Kapolri dan jajaran polisian, ini orang sudah menimbulkan resah di mana-mana dan sudah lama sekali melakukan kritikan-kritikan yang sangat susah untuk dicek kebenarannya. Menurut saya bisa masuk kategori hoax, sering menyebarkan hoax, sering menyebarkan ujaran kebencian ya. Ini kan termasuk ujaran kebencian ya. Permusuhan dan sebagainya terhadap golongan, terhadap individu, terhadap ulama. Ya, ini kan bukan delik aduan, jadi Pak Kapolri bersama jajarannya saya harapkan untuk menenangkan masyarakat, untuk memberikan keteduhan masyarakat, harus segera bergerak ya, menangkap orang ini. Ya, kemudian diadili atau diperiksa apa motifnya, apakah ada unsur kesengajaan seperti itu. Kemudian kalau memang demikian diduga seperti itu ya dilanjutkan saja ke pengadilan biar mendapatkan sanksi pidana ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi kalaupun memang Pak Kapolri dan jajarannya tidak
melakukan tindakan seperti itu, ya kita akan coba secara aktif untuk melaporkan orang tersebut sehingga tidak mengulangi lagi hal yang sama, karena ini benar-benar telah meresahkan, menjadi viral, dan saya khawatir ini ditangkap dengan oleh orang-orang oleh masyarakat NU atau terutama khususnya, dan masyarakat Islam pada umumnya, dengan tanpa ilmu pengetahuan, tanpa check and recheck, sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran, sebuah hal yang belum tentu benar, ya, karena telah diucapkan oleh orang yang bukan sejarawan, tapi dianggap kebenaran. Karena kritikus tadi, selain kan ini bukan dianggap sebagai kritikan, karena kritikan itu harusnya bukan lewat medsos, ya, yang kemudian tidak ada pembandingnya, tidak ada referensinya, tidak ada yang men-challenge, ya, memberikan data yang sama. Harusnya nih Faisal Assegaf kalau memang punya pemahaman seperti itu, punya informasi seperti itu, bisa membuat melalui sebuah media diskusi gitu loh, mengundang pakar-pakar sejarah, kemudian mencoba mempertanyakan kembali sejarah yang ada. Kalau memang dia memiliki keraguan terhadap sejarah NU yang sekarang ini eksis, bukan kemudian melalui medsos. Nah, ini medsos, ya. Nah, ini berbahaya sekali kalau kemudian kita tidak melakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang seperti ini. Jadi itu ya yang pertama, kita bisa kalau memang itu yang dilakukan, berdasarkan analisa saya bisa masuk dalam pasal 28 ayat 2 ini, ya, pelanggaran undang-undang ITE. Selain itu juga bisa dia masuk dalam kategori pencemaran nama baik, karena dia, ya, dalam ucapannya tersebut telah menghina ulama, ya, tokoh-tokoh agama, terutama keluarga dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi misalnya keluarga Tebu Ireng misalnya, bisa saja dia memberikan kuasa untuk melaporkan orang ini atas dasar pencemaran nama baik tokoh-tokoh tersebut, misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disinggungnya, yang dipersamakan dengan dipersamakan dengan orang-orang yang nggak jelas gitu, misalnya Permadi gitu kan, bersamakan di Permadi, ya itu kan orang-orang yang nggak jelas gitu kan, dibandingkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentu saja sangat jauh kapasitasnya dan tidak bisa dibandingkan. Ini kan menurut saya sudah masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Juga mempertanyakan mengapa Kiai Haji Hasyim di poin ini tidak, kemudian ungkap peranannya di dalam NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan mengapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja yang menonjol di dalam sejarah NU dan sebagainya. Kemudian tentang sejarah risalah jihad, misalnya resolusi jihad, yang seolah-olah hanya peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja dan sebagainya, itu menurut saya ada dugaan yang mengarah pada pencemaran nama baik. Dalam hal ini saya pikir, ya, keluarga-keluarga Hadratus Syekh, gitu, keluarga juga termasuk ulama-ulama lain yang dicemarkan nama baiknya, dihinakan dan sebagainya, bisa kemudian melaporkan atas dasar pencemaran nama baik, yaitu pasal 27 ayat 3, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, ini kan ada muatan-muatan pencemaran nama baik atau penghinaan, ya, yang ditransmisikan melalui Instagram dalam hal ini. Nah, itu bisa masuk kategori pasal 22 ayat 3. Tapi ini dilihat dua. Jadi keluarga yang bersangkutan, ya, orang-orang yang bersangkutan, kalau misalnya yang dicemarkan itu adalah telah meninggal, maka keluarga yang bersangkutan bisa memberikan kuasa untuk melaporkan. Kalau misalnya masih hidup, bisa juga langsung, ya. Demikian para netizen sekalian, ya, sekali lagi saya tekankan bahwa, dan saya himbau juga, pertama, Pak Kapolri dan jajarannya harus secara tegas menangkap dan menyidik orang ini, ya, untuk diketahui motifnya, apakah memang untuk membuat resah masyarakat dengan kritikan yang tidak pada tempatnya dan tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dasar kapabilitas untuk menyatakan itu.
Dan yang kedua juga agar masyarakat tidak mengambil langkah-langkah secara personal terhadap orang ini, karena menurut saya pernyataan-pernyataan mengenai NU ini sudah di luar akal sehat gitu loh. Dia bukan hanya menyinggung NU, juga mengadu domba NU, juga mencemarkan nama-nama baik tokoh-tokoh NU yang merupakan ulama yang sangat dihormati di dalam negara yang mayoritas penduduknya muslim dan sangat menghormati dan menghargai ulama ini. Apabila kemudian Pak Kapolri tidak segera melaksanakan atau melakukan tindakan tegas terhadap orang ini, ya, si Faisal Assegaf ini, maka menurut analisa saya, karena memang sudah diduga telah melakukan pelanggaran beberapa pasal, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kita akan secara aktif melakukan pelaporan terhadap Faisal Assegaf ini untuk menghentikan tindakan-tindakan yang menurut saya tidak dibenarkan secara agama, ya, karena telah menghina ulama dan juga telah melakukan sebuah provokasi menurut saya tanpa dasar atau kapabilitas yang mumpuni. Seharusnya dia kritik boleh, tidak ada yang melarang kritik, itu tidak ada. Namun kritik itu harus secara proporsional dan kemudian dilontarkan dalam sebuah forum akademis, bukan dilontarkan di Instagram di mana dia hanya merupakan pembicara tunggal yang bisa bicara omong apa saja, tanpa kemudian ada yang bisa memberikan bandingan, tanpa ada pembandingnya, tanpa ada yang bisa mengkritisi ucapan-ucapan dia. Nah, masalahnya ketika dia bicara di dalam sebuah forum medsos seperti Instagram, maka yang mendengar ini bukan hanya orang yang pintar, bukan hanya orang yang berpendidikan, tapi masyarakat umum. Apalagi NU ini terdiri dari masyarakat umum, ya, kebanyakan itu seperti itu, kaum santri yang baca kitab. Saya khawatir ini ditelan mentah-mentah informasi yang perlu dicek kebenarannya, dan menurut saya itu informasi yang salah. Itu ditelan mentah-mentah oleh masyarakat NU khususnya dan masyarakat umat Islam pada umumnya, dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini kan menjadi masalah, menjadi sebuah fitnah, menjadi hasutan. Nah, ini sangat meresahkan kami juga. Maka kami akan segera melakukan tindakan yang kami perlukan, tindakan hukumnya, dengan laporkan Faisal Assegaf ini ke polisi. Demikian para netizen, para pemirsa sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ini bermanfaat bagi para netizen sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.